Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-qail fil Qur'anil azim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan manusia di alam semesta yang megah ini, Allah juga menciptakan jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, pun benda-benda yang lazim dianggap sebagai benda mati. Seperti Allah menciptakan bebatuan, tanah, pasir, air, dan angin. Allah juga menciptakan benda-benda yang ada di antariksa seperti planet, bintang, komet, meteor, matahari, bulan, awan, juga benda-benda langit yang lain yang secara wujud mungkin mereka dianggap sebagai bukan makhluk hidup karena tidak memenuhi kriteria ciri makhluk hidup. Sebagaimana makhluk hidup itu bergerak, tumbuh, dan berkembang. Tetapi hakikatnya lah mereka itu tidaklah mati. Mereka memiliki aktivitas ruhani, yaitu berzikir, memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi memiliki aktivitas zikir, memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat pertama misalnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Atau pada surah At-Taghabun juga pada ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah semua kerajaan dan baginya lah segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat pertama surat Al-Jumu'ah juga menjelaskan demikian, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Al-Malik, Maharaja, Al-Qudus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Penjelasan Ibnu Katsir
tentang tafsir surah Al-Jumu'ah ayat pertama ini adalah Allah telah memberikan informasi kepada kita melalui ayat-ayat sucinya bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, yakni benda-benda yang ada di antara langit dan bumi, semua bertasbih kepada Allah, baik makhluk yang memiliki akal maupun yang tidak memiliki akal. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-44 juga dikatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat-ayat di atas telah menjadi bukti nyata bagi kita bahwa makhluk sekalian alam senantiasa memuji dan bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita sebagai manusia dengan penuh keterbatasan ini tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan tasbih-tasbih mereka. Tetapi manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah tentulah mampu mendengarkan tasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil beberapa batu kerikil, lalu batu kerikil itu dipegang oleh Nabi, maka beliau mendengar suara tasbih batu-batu kerikil itu mirip dengan suara rintihan pohon kurma. Hal yang sama pernah terjadi di tangan Abu Bakar, di tangan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Bertasbih adalah salah satu bentuk zikir yang memiliki keutamaan luar biasa. Bertasbih artinya memahasucikan Allah, meyakini bahwa zatnya Allah itu bersih dari segala aib dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, baik dari sisi nama-namanya yang agung maupun dari sifat-sifatnya yang mulia. Tasbih adalah salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan yang artinya ucapan yang paling dicintai Allah dari seorang hamba adalah ucapan memahasucikan Allah dan memujinya, yakni dengan kalimat subhanallah wa bihamdi. Ternyata itu adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dari hambanya. Banyak waktu luang yang kita miliki dan itu seringkali terbuang dengan sia-sia. Kita buang waktu itu untuk berbicara yang tidak bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang tidak bertasbih atau yang tidak berfaedah, atau terbuang untuk melakukan aktivitas yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi sela-sela waktu luang kita dengan zikir tentu menjadi pilihan yang lebih baik, yaitu salah satunya dengan bertasbih. Tasbih merupakan kalimat yang ringan diucapkan tetapi bobot nilai yang sangat besar. Seperti keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang artinya dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan, serta menjadikan berat timbangan amal dan menjadikan tambah dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalimat yang ringan diucapkan lisan tetapi berat timbangan amalnya. Mengucapkan
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ingatkah kita bagaimana kisah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Yunus alaihi salam, mendapatkan peringatan dari Allah karena ketidaksabarannya saat menghadapi kaumnya. Ia kecewa lantaran kaumnya tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Singkat kisah, hal inilah Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus melalui makhluknya yang ada di lautan, yaitu berupa ikan yang sangat besar. Ikan tersebut mendapatkan perintah dari Allah untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Namun tetap di sini kasih sayang Allah ditampakkan. Ikan tersebut tidak boleh sampai melukai daging dan meremukkan tulang Nabi Yunus. Ia berada dalam perut ikan dalam kondisi hidup selama 40 hari lamanya. Nabi Yunus alaihi salam pun merasakan 3 kondisi kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Saat berada di dalam perut ikan, ia mendengar gemuruh suara. Dalam hati Nabi Yunus bertanya, suara apakah ini? Allah kemudian memberi jawaban dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihi salam bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan yang ada di laut. Maka Nabi Yunus mengikuti suara-suara itu dengan memperbanyak mengucapkan doa yang terkenal, menjadi sebab ia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Yunus pun diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-87 dan 88. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini pun sampai saat ini kita hafal dan kita kenal. Inilah doa Nabi Yunus yang menjadikan Nabi Yunus keluar dari 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan. Maka Allah bebaskan Nabi Yunus selama 40 hari ketika berada di dalam perut ikan. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan di dalam surat ke-88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hikmah yang bisa kita ambil, seberat apapun masalah dan ujian yang sedang kita alami, segelap apapun yang saat ini kita sedang jalani, maka bertasbihlah kepada Allah, dan akan ada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala membuka kegelapan demi kegelapan itu menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkat tasbih dan pengakuan kesalahan Nabi Yunus alaihi salam yang ia lakukan, ia pun mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Nabiullah Yunus tidak melakukan hal demikian, maka niscaya Allah akan tetap menempatkannya di dalam perut ikan sampai hari kiamat tiba, sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144.
falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keutamaan kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan kalimat tasbih ini, kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya Allah berikan pengampunan dan Allah berikan cahaya kembali kepada Nabi Yunus alaihissalam. Begitupun kita, saat kita mau kembali kepada Allah, memahasucikan Allah, baik sifatnya, namanya, af'alnya, bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka jangan berhenti kita untuk bertasbih kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, berkatalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim, dengan penuh rasa keikhlasan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala abdika wa rusulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jamilil azhar, wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdin alladzina fadlu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa anna ma'hum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa'nal gula wal waba war riba waz zina wa zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wasairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul iman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun
fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.